video ketiga ini saya Faisal Purnomo NPM 741030047 akan menjelaskan mengenai static routing menggunakan software Cisco Packet Tracker. Routing static ini adalah jenis routing yang digunakan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dalam hal ini routing static ini kita akan melakukan konfigurasi untuk IP addressnya secara manual. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu meringankan kerja router, yaitu dalam artian ini kerja si device routernya. Yang kedua, tidak ada batas bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi atau paket data pada saat pengiriman. Yang ketiga, jenis routing statis ini lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Yang keempat, untuk statis routing lebih kebal dari segala macam ancaman seperti malware, virus ataupun dari hacker-hacker yang memiliki niat yang tidak baik. Kemudian untuk kerugiannya atau kelemahannya, yang pertama, administrator atau pengelola jaringan harus memiliki database dari masing-masing informasi tiap router ataupun device yang digunakan. Yang kedua, jenis ini hanya bisa digunakan dalam skala kecil, misal dalam skala rumah ataupun gedung-gedung kecil yang memiliki jenis topologi jaringan yang lingkupnya lebih kecil. Yang ketiga, untuk pengelola jaringan atau pengelola router lebih rumit sedikit dibandingkan dengan routing dinamis. Hal ini karena banyaknya router ataupun device yang harus disetting dan dikonfigurasikan secara manual. Yang keempat, dalam routing statis ini seringkali terjadi kesalahan pada saat entry data maupun saat konfigurasi secara manual. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menggunakan 3 buah jenis router. Kemudian kita menggunakan 3 buah switch juga, sama seperti di video sebelumnya, menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 9 device PC. Oke, sebelumnya kita rapikan dulu agar lebih rapi dan lebih mudah kita koneksikan. Kita rapikan dulu untuk tiap-tiap routernya, kemudian tiap-tiap switch juga sama kita rapikan juga. Lanjut kita rapikan. Oke, setelah rapi, kita akan koneksikan tiap-tiap device, switch dan juga router menggunakan jenis connection straight. Masuk ke fast ethernet 0, ke switch juga sama, masuk ke fast ethernet 0/1. Lanjut sampai PC nomor 8. Dipastikan dalam penyambungan masuk melalui port fast ethernet
baik dari PC maupun dari switch. Oke, lanjut kita menghubungkan dari switch PT ini ke router di atasnya. Setelah itu kita sambung antar router A, B, dan C menggunakan jenis koneksi serial DCE. Dari sini masuk ke serial 12/0, masuk ke router B sama juga, kemudian dari router B menggunakan serial 3/0 menuju ke router C. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan network address dan IP address pada router dan serial. Oke, sini kita ketikkan saja network addressnya 192.168.1.1, kemudian masuk ke router B, network addressnya 192.168.1.2.1, masuk ke router C, network addressnya 162.168.3.1. Oke. Selanjutnya kita kasih tag juga pada bagian router sini. Kita ketikkan 192.168.10.1. router B nya juga sama, kita masukkan 192.168.10.2. router C nya 192.168.10.3. Oke, untuk serial ini nanti kita setting menggunakan IP kelas B, itu kita pakai 10.10.10.1. di sebelah sini nanti kita pakai 10.10.2, sini 20.20.20.1, sebelah sini 20.20.20.2. artinya pada koneksi ini, pada serial pada port serial ini di bagian router A itu mendapatkan IP 10.10.10.1, dan pada router B serialnya yang dari router A itu 10.10.2, dan dari router B ke router C itu 20.20.1, kemudian dari router C ke router B itu 20.20.2. Selanjutnya kita akan setting di bagian PC dulu. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP konfigurasi, kita masukkan saja IP address-nya 192.168.1.2, slash-nya 255.255.255.0. default gateway-nya yaitu IP address yang kita tentukan di awal di sini. Network address-nya 192.168.1.1. Oke, lanjut ke PC sebelahnya, ke PC 1. Kita masukkan semua konfigurasinya sampai ke PC nomor 8.
Oke, pada IP address router B kita menggunakan 192.168.2.2 dengan subnet mask yang sama. Nah, tapi default gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.1 seperti itu teman-teman. Lanjut ke PC 4 dan PC 5. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke router C. Kita menggunakan IP address-nya 192.168.3.1 dengan subnet mask yang sama juga. Di sini kita menggunakan IP address-nya 192.168.3.1. Di bagian IP address yang di atas kita menggunakan 3.2. Oke. Oke, kita coba uji ping dari PC 0 ini ke PC 2 apakah sudah terkoneksi. Dengan cara masuk ke command prompt, kita ketikkan ipconfig invalid. Ini karena dari si PC ini belum terkoneksi auto setting dari switch PT ini. Kita setting dulu di bagian sini switchnya, masuk ke konfigurasi flash ethernet 0, kita pastikan sudah on ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan setting di bagian router A. Sini kita akan setting di bagian flash ethernetnya, kita pastikan sudah online. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian kita close dulu, setting di router B nya, setting, masuk ke config, masuk ke flash ethernet 0, kita on, kemudian kita ketikkan IP address-nya 192.168.2.1. Oke, 192.168.2.1. Kita lihat teman-teman. Oke, sudah. Kita close. Ke router C kita setting juga, kita on kan dulu 192.168.3.1. Oke, kita close. Kemudian kita akan setting di bagian serial, yang gimana nanti kita harus bisa mengkoneksikan antara router A dengan router B dengan router C dan juga sebaliknya.
kita akan setting dari router A dulu. Kita klik di sini, kita masuk ke bagian serial, kita checklist on bagian port status, kita ganti clock rate nya menjadi 60.000. Kemudian IP address nya kita masukkan 192, kita masukkan 10.10.10.1, kemudian oke, kita close. Kita setting juga di bagian sini serial 2/0, kita aktifkan dulu, kita setting 10. Oke, kita setting 10.10.10.2. Oke, kita close. Kemudian masuk lagi ke router C. Di bagian serial 3 kita aktifkan dulu, kita masukkan IP address nya yaitu yang 20.20.20.2, 20.20.20.2, subnet masknya 255.000. Oke. Tadi kita belum setting di bagian router B, masuk ke serial, kita ganti jadi 64.000, 20.1. Oke, dipastikan untuk settingan clock rate nya kita ganti menjadi 64.000. Kita cek ulang dari serial, kita setting dulu 64.000. Oke, kita close, masuk ke sini lagi ke router A, kita cek lagi bagian serial. Oke, sudah benar semua, tinggal kita setting di bagian routing static, yang dimana nanti ini akan memberi pengalamatan antara router A, router B, dan juga router C agar device pada router A, yaitu misal PC 0 dengan PC 3 itu dapat saling terkoneksi atau saling terhubung. Kita masukkan saja di sini untuk addressnya pada router 0 yaitu 192.168.1.0. subnet masknya sama 255.255.255.0. kemudian next hubnya ini yang kita gunakan yaitu interface serial dari router A ke router B ini menggunakan pengalamatan 10.10.10.2. Kita ketikkan di sini 10.10.10.2, kemudian kita add. Oke, kemudian dari PC dari router B kita masukkan juga. Oke, setelah itu kita masukkan juga antara serial dari router A ke router C agar bisa saling terkoneksi. Kita masukkan networknya 20.20.0 sini sama juga 255.255.255.0. Untuk next hubnya kita akan menggunakan 10.10.10.2 sama seperti next hub ke router C, ke router B, maaf. Kita add. Oke,
Dipastikan sudah tersetting seperti ini. Kemudian kita close, kita masuk ke router B, kita setting di bagian statik, kita masukkan networknya, yaitu alamat IP pada router C. Kita ketikkan 192.168.3.0. Kemudian masnya kita masukkan juga 255.255.255.0. Untuk next hooknya kita gunakan serial yang terhubung menuju ke router C, yaitu 20.20.20.2. Kita ulang lagi 192.168.3.0.255. Maksudnya 20.20.20.2. Kemudian kita add kita ulangi lagi dari awal. Kita akan nyeting pada router B. Nah, ini kita masukkan 20.20.20.2. kita add, oke. Lanjut, kita akan memasukkan alamat IP pada router A. Di next hooknya kita ketikkan 10.10.10.1, yaitu ini. Kita add, oke. Lanjut, kita masuk ke router C. Nah, di sini baru kita akan setting nih pada statiknya. Kita ketikkan alamat IP yang terdapat pada router A 192.168.1.0, masnya 255.255.255.0. Kemudian hostnya kita ketikkan 10.10.10.1, yang dimana ini merupakan alamat serial yang masuk ke dalam router A. Kita add, kemudian kita ketikkan lagi alamat IP yang terdapat pada router B, yaitu 2.0. next hooknya kita isikan sama juga, kemudian kita add. Terakhir kita masukkan alamat serial yang terdapat pada router A, dimana kita ketikkan 10.10.10.0. next hooknya melewati ini serial IP address yang terdapat pada serial router B 20.20.20.1, 20.20.20.1. kemudian kita add, oke. Sekarang kita akan uji koneksinya menggunakan kirim data dari router A ke router B successful, kemudian dari router A ke router C successful juga. Kita coba sebaliknya, dari router C kirim data ke PC di bawahnya router B. Saya lihat, kita coba lagi. Oke, successful. Kita coba dari router C ke router A. Violet, kita coba lagi. Oke, successful. Kita akan coba kirim data antar device di dalam satu router. Kita akan coba di bagian router A saja, dengan antara PC 0 ke PC 2. Oke, successful juga.
kita juga akan melakukan uji testing melalui command prompt. Kita coba di PC 4 di router B. Command prompt kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi si PC 4 ini terkoneksi dengan default gateway-nya 192.168.2.1 dengan alamat IP address-nya si PC ini 2.3. Kita akan coba tes ping menuju ke PC 0, yang dimana PC 0 ini memiliki alamat IP address 192.168.1.2. Kita tunggu sampai dapat pesan request timeout. Oke, reply terkoneksi dengan baik ya teman-teman. Kita coba uji testing menuju PC yang ada di router C. Kita ketikkan ping alamatnya 192.168.3.4. Oke, kita tunggu request timeout. Oke, reply. Oke, kita akan coba lagi. Sekali lagi kita akan coba antar device dari PC yang masih satu router. Kita coba tes ping ke PC nomor 4, 192.168.2.3. Oke, reply sudah terkoneksi dengan baik, artinya kita coba lagi. Kita coba tes ping ke router, ke PC di bagian router A. Kita ping di bagian PC 1, alamatnya 192.168.1.3. Oke, dengan baik. Jadi kesimpulannya yang kita lakukan hari ini adalah membuat topologi jaringan routing statis atau statik, yang dimana agar tiap-tiap router, tiap-tiap device yang ada dalam satu router atau sebuah router ini dapat berkomunikasi, dapat mengirim data ke router yang lain dan juga ke perangkat device yang lain yang berbeda dalam satu router. Artinya dalam topologi ini semua jaringan, semua device sudah saling terkoneksi dengan baik dan dapat saling berkirim data atau dapat melakukan pengiriman data atau komunikasi data. Sekiranya itu yang dapat saya jelaskan mengenai status routing, dan ini merupakan video ketiga saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun dalam menjelaskan routing ini kurang adanya pemahaman dari teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri.